warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la taj'alna mimman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul berhalaqah, tentu seperti disampaikan pengurus masjid untuk melanjutkan pengajian rutin kita yang pada siang hari ini kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah yang ditulis oleh Imam Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi. Bab yang kita membahas adalah Al-Jam'u wal Farq. Arti letterlet daripada Al-Jam'u adalah menghimpun, wal farqu arti letterletnya adalah berpisah. Dalam sebuah ungkapan di kalangan para orang sufi disebutkan ta'atu tajma'una, ketaatanlah yang menghimpun kita bersama. Wal ma'siyatu tufarriquna, kemaksiatanlah yang membuat kita berpisah. Itu motohnya daripada orang-orang yang menekuni dunia tasawuf, dunia tarekat. Yang menghimpun manusia ini adalah ketaatan, yang memisahkan adalah kemaksiatan. Tentu bagaimana keterkaitannya dengan keberhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya katakan bahwa Allah tidak pernah berpisah, memisahkan dirinya dengan hambanya. Justru hambalah yang melepaskan dirinya dari Tuhannya. Sesuai pernyataan Allah, wa huwa ma'akum. Dialah Allah senantiasa menyertai dimanapun kau berada. Kembali kita pertegas bahwa Allah tidak pernah memisahkan dirinya dengan hambanya, tapi hambalah yang terkadang melarikan dirinya dari Tuhannya. Orang yang lari dari Tuhannya, orang yang lari dari Tuhannya sudah pasti akan berhadapan dengan keterpisahan. Orang yang senantiasa
menikmati kebersamaannya dengan Tuhannya, maka itulah bernama al-jamu. Lafzul jam'i wa tafriqah yang disebutkan dalam kitab ini, yajri fi kalamihim katsira. Ucapan al-jam'u, berhimpun, berkumpul, bersama, dan ucapan berpisah banyak-banyak disebutkan dalam perkataan para orang-orang sufi. Wa kana al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqul, Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata. Siapa itu Abu Ali Ad-Daqqaq? Gurunya yang menulis kitab ini. Jadi kalau kitab ini sudah berusia 1007 tahun, betapa lagi Abu Ali Ad-Daqqaq itu. Ya. Ini kitab ditulis pada tahun 1007 tahun yang lalu ditulis ini. Tapi tentu ini cetakan baru. Apa kata beliau? Al-farqu ma nusiba ilaika. Al-farqu, keterpisahan itu, ma nusiba ilaika, apapun yang disandarkan kepadamu. Ya. Itu namanya al-farq. Apa contohnya? Kalau kita berkata saya duduk, saya duduk, itu kata saya duduk, saya pergi, saya berjalan, menyandarkan perbuatan-perbuatan itu kepada pelakunya, pada sayanya. Kalau wal jam'u itu masuliba anka, adalah apa yang diambil dari dirimu. Apa yang diambil dari dirimu. Kalau kita berkata engkaulah yang melempar, wa ma ramaita isramaita walakinallaha rama, engkaulah yang berkuasa, engkaulah yang maha mengetahui, engkaulah. Apa artinya itu? Kita ada energi dari diri kita yang diambil, kita serahkan. Beda kalau saya mengetahui, saya mendengar, saya melihat. Kalau kata-kata begitu yang kita pakai, artinya apa? Kita menisbahkan perbuatan itu kepada diri kita. Ini namanya al-farq. Tapi kalau kita berkata engkaulah yang mendengar ya Allah, engkaulah yang maha melihat ya Allah, engkaulah yang maha segala-galanya, artinya apa? Ada energi dari kita, dari diri kita ini yang diambil untuk dibawa kepada Allah. Itu namanya al-jamu. Itu menurut pendapatnya Abu Ali Ad-Daqqaq. Nah, sekiranya ini kita mau tanya diri kita, mana yang banyak-banyak kita lakukan? Kita berkata saya mendengar, saya mengetahui, saya apa? Saya yang berkuasa, saya ini, saya ini. Itu kalimat al-farq itu. Farq. Wa ma'nahu, artinya
annama yakunu kasaban lil abdi min iqamatil ubudiyyah wa ma yaliku bi ahwalil bashariyah fahuwa farqun. Apa yang diupayakan oleh seorang hamba dengan menyandarkan perbuatan itu kepada dirinya, baik ia melaksanakan ibadah atau apapun yang berkaitan dengan urusan-urusan kemanusiaan, fahuwa farqun, itu namanya keterpisahan. Terpisahan. Nah, saya mau mengulangi contoh dalam yang berkaitan dengan min iqamatil ubudiyyah dalam hal urusan-urusan ibadah pun juga masuk dalam kategori ini. Tidak apa-apa kita ulangi contohnya Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab. Ketika ia mau mencium Hajar Aswad, dia kan tidak mau mencium Hajar Aswad. Ya. Kenapa tidak mau mencium Hajar Aswad? Karena dia tidak mau berpisah dengan dirinya. Karena seandainya Umar tetap bertahan pada dirinya, tidak akan mungkin dia mencium itu Hajar Aswad. Tetapi kapan dia telah mencium Hajar Aswad? Kapan dia mencium Hajar Aswad? Ketika ia sulibah anhu, ada sesuatu energi diambil dari dirinya, dia serahkan. Maka berkatalah Umar, seandainya saya tidak melihat Muhammad mencium batu, saya tidak mau mencium. Ya. Umar jadi mencium. Kenapa bisa jadi mencium? Sulibah, ada energi yang diambil, ada energi yang diserahkan pada. Seandainya dia tetap bertahan pada dirinya, tidak mungkin dia mau mencium, kan? Nah, ketika ia mencium, siapa yang kita lihat mencium? Siapa yang mencium pada hakikatnya? Kita berkata Umar memang zahirnya, tetapi sudah tidak ada energi di situ pada Umar. Yang ada energinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, coba seandainya saya tidak melihat mencium Muhammad mencium batu, saya juga tidak mau. Masih adakah kekuatannya Umar di situ? Melebur kekuatannya Umar. Itu namanya al-jamu itu. Namanya al-jamu, kasaban lil abdi min iqamatil ubudiyyah wa ma yaliku bi ahwalil bashariyah fa huwa farqun wa ma yakunu min qibalil haqq min ibda'il ma'anin wa is'adi lutfin wa ihsanin fa huwa jamu. Ketika nilai itu datangnya dari Allah untuk menampakkan sebuah nilai kelembutan dan kebaikan, maka itu namanya jamun. Orang ulama kita berkata begini, tidak apa-apa kita berkali-kali mengulang-ulang itu pernyataan ulama. Yang namanya jamun. Saya mencintaimu ya Allah
tidak seperti yang aku cintai. Ya. Karena kalau kita mencintai Allah seperti yang kita cintai, jangan-jangan cinta kita tidak dicintai oleh Allah. Terpisahlah. Sama. Jadi mencintai Allah bukan cinta kita yang harus dipakai, tapi cinta Allah. Baru ada nilai dari pernyataan, dari perbuatan itu. Saya sering mengilustrasikan dalam kehidupan keluarga umpamanya. Ya, mencintai istri itu harus mencintai sesuai dengan cintanya istri kita, bukan sesuai dengan cinta kita. Karena jangan sampai cinta kita tidak sejalan dengan cintanya istri kita, maka lari salah ini cinta kita. Saya kira kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Terkadang kita mengorbankan apa yang ada pada diri kita karena cinta. Itu katanya ma'sulibah anka, apa yang diambil dari dirimu itulah ajamu. Dan tidak akan mungkin terjadi aljam, kebersamaan. Tidak akan mungkin terjadi kebersamaan kalau tidak ikhlas memberikan apa yang ada pada diri kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Umpamanya saya mau ke Bono sama-sama di Irfan, saya bertahan dengan diriku, Pak Irfan bertahan dengan dirinya, di dalam mobil bertengkar terus, karena tidak ada yang mau mengorbankan dirinya. Nah, makanya ulama ini kita berkata masuliba'anka, yang namanya al-jama' itu ada yang kau korbankan dari dirimu. Nah, bagaimana dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah berada pada masuliba'anka? Masuliba'anka artinya masuliba'anka, kita mencintai Allah seperti apa yang dicintai oleh Allah, bukan seperti apa yang kita cintai. Ya. Karena salah satu wujud kebohongan itu menganggap kebenaran itu sesuai dengan ukuran kita. Itu salah satu wujud kebohongan itu. Nanti dibilang benar kalau sesuai dengan apa yang kita. Kalau menurut orang salah. Bagaimana mau terjadi al-jamu kalau begini? Tidak mungkin terjadi al-jamu. Yang terjadi di situ adalah fa'al farq, keterpisahan itu. Faman ashhadahu al-haqqu subhanahu af'alahu an ta'atihi wa mukhalafatihi fa huwa 'abdun bi wasfi tafriqah. Artinya apa? Sama tadi kita katakan, ketika ketaatannya seorang hamba terhadap Allah, tapi ketaatannya itu tidak seperti yang diinginkan oleh Allah, maka pada saat itu orang ini tidak bisa dikatakan berada pada al-jam. Dia berada dalam al-farq. Wa man ashhadahu al-haqqu subhanahu ma yuwallihi min af'ali nafsihi subhanahu fa huwa 'abdun bi syahidil jam'i. Siapa yang dipersaksikan oleh Allah dan kesaksiannya itu menguasai dirinya dari perbuatan-perbuatan konteks kemanusiaannya,
maka hamba tersebut berada pada al-jamu. Mungkin tidak salah kalau kita ilustrasikan begini. Ketika kita berada di dalam masjid ini, anggaplah begitu, maka seluruh perbuatan kita harus sesuai dengan keinginan masjid ini. Sekalipun kita ini tukang perokok, tapi masjid berkata dilarang merokok. Sekalipun kita suka tidur di karpet, tapi tertulis di situ dilarang tidur di atas karpet. Artinya apa? Sikap dan perilaku kita sudah terbentuk sesuai dengan keinginan masjid ini. Jadi kalau begitu, la haula wala quwata, tidak ada kekuatan kita, tidak ada aturan kita kecuali yang berlaku aturannya masjid ini. Nah, kalau itu dibawa dalam kehidupan kita dengan Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kata-kata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu adalah ungkapan-ungkapan untuk membina perasaan kita, membina jiwa kita, membina rohani kita untuk senantiasa berada pada posisi al-jamu. Jadi bab yang kita baca ini sungguh sangat memberi tuntunan bagaimana berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berinteraksi dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang salah memaknai kehidupan. Ya. Karena kita berada pada posisi tafrika. Salah memaknai substansi kehidupan. Apa buktinya? Kita kan sering berkata, benda mati, ya, mati itu tidak bisa berbuat apa-apa kan? Itu kan pikiran kita begitu. Mati tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apakah begitu kata Nabi? Tidak begitu kata Nabi. Apa kata Nabi? Kalau ada orang mati, kebetulan yang meninggal itu orang cacat, bengkok tangannya, peku, bahasa Bugis itu peku, ya. Jangan dipaksa untuk mau diluruskan. Kata Rasulullah, perbuatan itu kalau kau lakukan menyakiti tulangnya orang mati. Kalau kita mau berpikir orang mati, kenapa bisa merasa sakit? Kenapa? Karena energi kesadaran kita belum mampu menyeberang kepada energi kehidupan yang ada pada makhluk-makhluk itu. Jadi kalau kita memperlakukan seluruh makhluk yang ada ini sesuai dengan keinginan kita, kita akan melakukan penzaliman. Kita selalu berada pada al-farqu itu. Nah, oke lah. Orang mati kalau bengkok kaki, kita kasihan, mau dikasih, jangan dikasih lurus. Kapani dengan seperti itu dan masukkan dalam kubur seperti itu, jangan dipaksa. Kata Rasulullah, menyakiti orang mati. Kita antar ke kuburan. Orang banyak biasa berdiri di atas kuburan, dilarang Nabi, jangan berdiri di atas batu nisannya orang meninggal. Penghinaan. Padahal ini benda mati, sesuatu yang sudah mati.
itulah tadi kita katakan bahwa ketika selalu kita berpikir bahwa apa yang ada pada diri itulah yang benar, kita akan terjebak dalam berbagai macam kehidupan ini. Itulah sebabnya di dalam kitab ini banyak-banyak memberikan tuntunan-tuntunan seperti itu. Bahkan ada lebih kencang pernyataannya ini. Lebih kencang pernyataannya itu. Seperti disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Majmu'ur Rasail. Majmu'ur Rasail itu halaman 232. Saya harus sebut halamannya ini supaya kalau ada yang menyaksikan pernyataan ini, jangan saya yang didebat. Pergi berdebat dengan Imam Ghazali dengan kitabnya itu. Apa dibilang Imam Ghazali? Ruju'ul arifin ilal ihsasi ba'da ghaibatihi wa zawalil ihsasihi. Nanti bisa dikatakan orang itu al-usul, sampai atau merasa ketika ia kembali kepada perasaannya setelah perasaannya itu hilang. Ini pernyataan yang susah ditangkap ini, tapi harus begitu. Nah, apa dikatakan ruju'ul arif, kembalinya seorang arif yang ahli ma'rifah ila ihsasin, kepada sebuah perasaan, kapan? Ba'da ghaibatihi, setelah hilangnya perasaan itu. Berarti merasa bukan perasaan yang kita, tapi perasaan setelah hilangnya perasaan kita. Maka yang merasa adalah la haula wala quwata illa billah. Perasaan kita bisa terkontaminasi dengan nafsu, ya. Harus itu hilang. Ruju'u al-arif ilal ihsas, kembalinya seseorang kepada sebuah perasaan setelah ia menghilangkan perasaannya. Berarti ada perasaan di balik perasaan. Perasaan pertama ini jangan-jangan itu adalah berbasis nafsu, berbasis egois. Jadi sama maknanya la haula wala quwata. Adanya kekuatan yang membantu seseorang setelah menghilangkan kekuatannya. Orang yang berada pada la haula wala quwata, inilah orang yang paling kuat, karena kekuatan yang dipakai adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan tumbang orang seperti ini. Tidak akan tumbang orang seperti ini. Karena yang tampil adalah kekuatan Allah. Dan datangnya kekuatan Allah itu setelah ia menghilangkan kekuatannya. Makanya dia berkata, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau mau menjadi orang kuat, hilangkan dulu kekuatanmu, sehingga kekuatan Allah yang datang. Nah, baru berkata la haula wala quwata. Itulah orang yang kuat sesungguhnya itu. Dan di dalam ayat juga dikatakan wa ma ramaita is ramaita. Pada hakikatnya ketika Anda melempar wa ma ramaita is ramaita walakinna Allah rama, padahal yang sesungguhnya melempar adalah Allah Subhanahu. Surah apa itu di Irfan itu? At-Taubah. Ada itu ayat ini. Nah, kita ini terkadang mengakui perbuatan kita.
Ini pengakuan at-tafrika namanya, ini pengakuan al-firq. Kalau sering saya istilahkan itu, ini namanya pengakuan pengembala sapi. Itu pengembala sapi sering ditanya, siapa ya sapiku itu, padahal dia hanya mengembala sapinya orang. Sapiku itu, ini pengakuan pengembala. Nah, kalau ini mampu kita terapkan dalam kehidupan kita ini, maka kebaikan-kebaikan itu akan muncul. Saya pernah tes, saya punya nyonya di rumah. Ya, kali ini kan kita mau menerapkan apakah ada aljamu yang saya miliki atau tidak. Saya tanya, Endi, saya panggil begitu kepada nyonya saya, Endi, ketika saya kasih kamu uang, katakanlah 3 juta, apa yang pertama hadir dalam dirimu? Katanya begitu. Dia bilang, saya senang. Saya senang. Oh, senang. Pertanyaan berikutnya, ini kesenanganmu, kesenangan karena mendapat harta, uang sebanyak itu, ataukah kesenanganmu karena ada rasa tanggung jawab yang hadir pada dirimu? Berpikir dia. Berpikir. Nah, sekarang ini mari kita tes diri kita. Ketika kita mendapat umpamanya, tiba-tiba ada orang yang kasih uang 2 juta. Apakah senang kita ini karena melihat jumlahnya banyak pada diri kita untuk kita miliki, ataukah ada sesuatu yang hadir dalam diri kita dengan berkata bahwa betapa saya dipercaya oleh Allah untuk memegang ini uang 2 juta, dan selanjutnya uang 2 juta ini siapakah sesungguhnya yang Allah mau berikan untuk dengan melalui saya? Kira-kira kalau ini yang terjadi pada kita, banyaknya gembira, senang karena bertambah. Karena kita belum mampu menguasai diri kita, belum mampu menguasai diri kita dengan sikap al-jamu itu. Seharusnya yang hadir pada dalam diri kita pada saat itu, ini uang 3 juta. Siapa sesungguhnya yang Allah mau berikan, tapi melalui saya. Jadi senangnya itu bukan karena senangnya mendapat jumlah nominal segitu, tapi senangnya alhamdulillah saya dipercaya oleh Allah untuk membagi rezekinya. Entah kepada siapa, kepada anak, kepada cucu, kepada mertua, kepada siapa saja, ataukah untuk diri kita. Kita mengalir seperti air seperti itu. Inilah cara berpikirnya orang al-jam'u dengan orang yang tidak ada al-jam'unya. Ini sudah bisa kita tes diri kita ini. Kita berada di al-jam'u atau al-farq. Ya. Karena ketika kita selalu gembira, senang dengan jumlah yang banyak seperti itu, akan dekat-dekat itu rasa kikir itu. Akan dekat-dekat rasa kikir menguasai diri kita. Karena saya untuk saya. Tapi kalau seandainya tadi hadir dalam ingatan, dalam diri kita, dalam kesadaran kita, ini uang 3 juta kepada siapa sesungguhnya yang Allah dia mau berikan, tapi melalui saya. Melalui saya. Bukan karena nominalnya membuat saya gembira, tapi saya gembira karena Allah mempercayai saya. Ini paradigma berpikir yang berbeda sama sekali. Kira-kira berada posisi di mana di Irfan? Ya.
itu kita kadang tidak terasa itu menangis, Pak. Terkadang kita tidak merasa menangis. Ya Allah, kenapa saya diberi kepercayaan semulia ini, kepercayaanmu kepada saya, dan saya tidak tahu kepada siapa. Ya. Karena paradigma berpikir yang menguasai ini adalah al-jamu. Al-jamu. Nah, inilah manfaat-manfaat kita selalu mencoba hadirkan ketika kita membaca kitab-kitab tasawuf seperti ini. Saya kira inilah sempat kita baca, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan dengan judul-judul baru lagi. Sekian dan terima kasih. Allahumma fi'il aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.